Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Biarlah kita senantiasa dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang menuntun kita dalam kepekaan, dalam kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, kita pernah dengar satu pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Kita tahu bahwa manusia hidup hanya sekali dan tidak bisa terulang lagi. Judul renungan kita hari ini adalah Selagi Masih Hidup. Saudara, tadi saya katakan bahwa hidup kita hanya sekali. Dari kita berupa janin dikandung oleh ibu kita dilahirkan, bertumbuh anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Hidup hanya sekali dan tidak bisa kita rewind ulang kembali. Walaupun kita pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang mengalami mati suri. Jadi pernah mengalami mati dan akhirnya dia hidup lagi. Dan biasanya orang-orang yang mengalami mati suri dan dia akhirnya diberi kesempatan hidup lagi, dia akan memiliki hidup yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan hidup menjadi kesaksian. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama selagi masih hidup. Karena kita diberikan hidup, diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk kita bisa menapaki hidup ini yang saya mau ingatkan saudara bahwa hari-hari begitu cepat berlalu. Kalau saudara merasakan dan merenungkan betapa hari-hari ini begitu cepat berlalu. Seminggu serasa seperti beberapa hari saja, sebulan seperti beberapa minggu saja, sebulan seperti satu minggu, setahun seperti satu bulan. Begitu cepat berlalu waktu ini. Untuk itu, mari selagi kita masih hidup, selagi kita masih memiliki waktu, karena kita terus berpacu dengan waktu kita, mari kita gunakan waktu yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup manusia itu seperti bunga rumput. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 dari ayat yang ke-15 dan 16 juga 17, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Hidup manusia itu seperti bunga rumput, seperti bunga di padang, yang pagi berbunga, lalu sorenya sudah menjadi layu dan hilang. Seperti embun, yang paginya ada, tidak usah tunggu sampai sore, siangnya pun embun itu sudah tidak ada. Seperti itulah hidup manusia. Untuk itu selagi kita masih hidup, mari pergunakan hidup sebaik-baiknya. Karena nyawa ini, nafas ini, hidup ini adalah kepercayaan daripada Tuhan. Apakah saudara bisa dipercaya untuk memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi sesama maupun bermakna dan berkualitas untuk kerajaan surga? Untuk itu saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana selagi kita hidup, hidup kita bermakna bagi kerajaan surga. Saudara, kalau kita pernah dengar tentang Guinness Book of Records atau MURI, biasanya mencatat orang-orang yang hebat. Hebat karena prestasinya, hebat karena keunikannya, hebat karena sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tapi saya mau sampaikan pada saudara bahwa di dalam kitab kehidupan atau kitab yang tercatat di hadapan Tuhan tidak dicatat bagaimana kehebatan seseorang. Kalau kita bisa berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan kelak, Tuhan tidak ada catatan bagaimana orang masuk surga karena sekedar kehebatannya, kecantikannya, kekayaannya, jumlah depositonya dan lain sebagainya. Tuhan tidak punya catatan itu. Tapi yang ada di dalam kitab atau catatan di hadapan Tuhan adalah saudara sebuah kitab di mana yang disebut kitab kehidupan yang mencatat
dalam buku kitab kehidupan adalah perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Jadi selama kita hidup, selagi kita hidup, biarlah kehidupan kita tercatat dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada setiap saudara, kita selamat bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan salah saudara, kita selamat karena anugerah Tuhan seutuhnya. Dalam program SHBT beberapa waktu yang lama di seri-seri yang lalu saudara, saya sampaikan bahwa kita selamat sepenuhnya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kita selamat oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena keselamatan yang Yesus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib, bukan karena perbuatan atau amal kita. Tapi yang saya mau sampaikan, yang tercatat adalah perbuatan-perbuatan kita, bukan untuk menimbang mana yang baik, kejahatan dan kebaikan ditimbang, tetapi yang saya mau sampaikan, setiap perbuatan buah-buah kita, setiap apapun yang kita lakukan, apakah itu bermakna dan berkenan dan berdampak untuk kerajaan surga? Ini hal yang paling penting saudara. Jadi Tuhan mencatat tentang apa yang kita lakukan, kita perbuat bukan untuk masuk surga, tetapi apakah kita mengisi keselamatan yang telah Tuhan Yesus beri dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup? Yang pertama saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama saudara, selagi kita masih hidup, mari pastikan saudara memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hidup yang berdampak bagi sesama, hidup yang berkualitas untuk kerajaan surga. Berkualitas yang pertama di dalam perbuatan, perkataan, dalam pemikiran, dan yang kedua berkualitas di dalam pelayanan kita. Pelayanan tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja saja, tapi dimanapun kau berada, engkau bisa melayani Tuhan. Jadi pastikan yang pertama saudara, selagi engkau hidup, mari pastikan saudara memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Berkualitas untuk kerajaan surga. Menjadi orang yang berguna untuk kerajaan surga. Sebab saudara diciptakan, dipanggil, diselamatkan, bukan sekedar untuk menerima keselamatan dan menikmatinya, tetapi kita mengisi hari-hari kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bermakna dan berguna untuk kerajaan surga. Saudara, seperti Tuhan memberikan satu ilustrasi bahwa kalau garam itu sudah tidak asin, maka akan diinjak orang dan dibuang. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak berguna untuk kerajaan surga, yang tidak berdampak, kita hanya menerima keselamatan, tapi akhirnya kita juga membuang keselamatan begitu saja. Keselamatan kita terbengkalaikan begitu saja. Dan saya mau pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, pastikan bahwa hidup saudara berkualitas untuk kerajaan surga, berguna untuk kerajaan surga, berdampak untuk sesama. Yang kedua, selagi kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, pastikan bahwa saudara punya investasi yang kekal. Kalau kita dalam dunia ini selalu ingin memiliki investasi untuk masa tua kita. Kita menabung, kita mungkin menginvestasikan harta kita dengan properti dan lain sebagainya. Itu tidak salah saudara. Ya, itu oke-oke saja. Tapi yang saya memaksudkan, untuk hal yang sementara, kita bisa melakukan hal itu. Apakah saudara sudah memiliki investasi di kerajaan surga? Yang saya maksudkan investasi bukan berupa harta emas perak, sebab hal itu di surga tidak berguna. Tuhan tidak membutuhkan emas saudara, deposito saudara. Tuhan tidak membutuhkan harta saudara, karena itu semua adalah miliknya Tuhan. Tapi yang saya maksudkan investasi adalah yang kita, bukan sekedar yang kita lakukan seperti poin yang pertama saja, tetapi jiwa-jiwa. Setiap nanti kita pulang ke rumah Tuhan, maka kita harus memiliki investasi. Salah satu harta yang kita akan persembahkan kepada Tuhan adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Berapa banyak jiwa yang sudah saudara menangkan? Atau banyak jiwa-jiwa yang terhilang karena kita? Karena tingkah laku kita, karena perkataan kita, karena kehidupan kita yang sering menjadi batu sandungan, akhirnya banyak orang yang terhilang dan tidak mau menjadi Kristen. Untuk itu saudara, pastikan bahwa hidup saudara bermakna. Itu poin yang pertama, berkualitas. Yang kedua, saudara milikilah investasi di kerajaan surga, yaitu saudara mempersembahkan kepada Tuhan gandum,
yang menguning, yaitu jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara beberapa waktu yang lalu bahwa hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, karena hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Yang ketiga saudara, selagi kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Selagi kita hidup, kita diberikan kesempatan, mari gunakan mulutmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata kutuk. Mari kita memuji Tuhan. Saat engkau susah, saat engkau sendiri, saat engkau tertekan. Saya mau sampaikan pada saudara, ada satu kekuatan yang terbesar dalam pujian dan penyembahan. Untuk itu, selagi engkau masih hidup, engkau masih bisa memakai mulutmu untuk memuji menyembah Tuhan, masih bisa menggunakan mulut kita untuk berdoa. Mari pergunakan mulut kita, suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, pujian penyembahan itu keluar dari hati. Kalau hati kita tulus murni di hadapan Tuhan, maka yang keluar dari perkataan dan mulut kita adalah pujian juga yang menguatkan. Tapi kalau hati kita pahit, hati kita penuh dengan kemarahan, maka biasanya yang keluar adalah sama seperti yang dari hati kita. Sama seperti sebuah mata air. Kalau mata air, dari mata airnya saja sudah busuk, maka sampai ke hulu akan menjadi air yang busuk. Tapi kalau mata air sudah memiliki mata airnya yang keluar itu jernih, sampai ke hulu, sampai ke permukaan daratan mengalir adalah yang jernih. Untuk itu saudara, selagi engkau hidup, pastikan engkau berguna, berdampak, berkualitas untuk sesama dan untuk kerajaan surga. Dan pastikan saudara engkau punya investasi untuk masa kekekalan, yaitu persembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan yang ketiga, selagi engkau hidup, mari pergunakan mulutmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga mau ingatkan kepada saudara, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, dan kuasa pujian penyembahan itu bisa menyembuhkan. Kalau pujian penyembahan keluar dari hati kita, maka hati kita yang tenang, hati kita yang bersukacita itu menjadi obat. Obat bukan hanya untuk kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara rohani. Jadi saudara, pastikan bahwa saudara menjadi orang-orang yang betul-betul memahami akan hal ini. Selagi engkau hidup, mari kita layani Tuhan. Selagi engkau hidup, hidupmu berguna untuk kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang telah menguatkan kami, bahwa selagi kami hidup, kami diberi kesempatan, kami diberi nafas hidup ini. Bukan berarti kami menjadi orang yang semena-mena, kami menjadi orang yang berlaku seenaknya kami, namun kami diingatkan melalui renungan dari SHBT ini Tuhan, bahwa apakah kami sudah berkualitas untuk kerajaan surga? Apakah kami sudah berdampak untuk sesama? Apakah kami sudah berguna untuk kerajaan surga? Terima kasih Bapa, dan ingatkan kami bahwa kami harus memiliki investasi di kerajaan surga. Salah satunya kami mempersembahkan jiwa-jiwa. Kami Tuhan membawa bulir-bulir gandum untuk kami persembahkan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Dan ajar kami Tuhan dengan mulut kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang telah menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.